Pengobatan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit. Penerapan prinsip 6 benar sangat dibutuhkan perawat sebagai bentuk tanggung jawab etik dan legal atas intervensi yang diberikan sesuai standar prosedur operasional atau SPO yang telah ditetapkan. Dalam pemberian obat harus memperhatikan prinsip 6 benar agar aman bagi pasien, yaitu 1. Benar pasien, 2. Benar obat, 3. Benar waktu dan frekuensi pemberian, 4. Benar dosis, 5. Benar rute atau cara pemberian, 6. Benar dokumentasi dan informasi. 1. Benar pasien. Sebelum obat diberikan, selalu pastikan dengan memeriksa identitas melalui gelang identitas pasien dengan meminta menyebutkan namanya sendiri dan menanyakan tanggal lahir atau alamat minimal dengan 2 identifikasi. 2. Benar obat. Sebelum obat diberikan kepada pasien, cek program terapi dari dokter. Tugas harus teliti dan hati-hati minimal dengan 3 kali pengecekan, yaitu saat melihat kemasan atau label pada obat, saat sebelum dan sesudah menuang atau mengoplos obat. Sebagai contoh, pasien mendapatkan terapi ranitidin injeksi ataukah ranitidin oral. 3. Benar waktu dan frekuensi pemberian. Sebelum obat diberikan pada pasien, cek program terapi dari dokter. Cek waktu pemberian obat, apakah obat diberikan pada waktu pagi, siang, sore, ataukah malam, atau obat apakah diberikan sebelum atau sesudah makan. Petugas juga mengecek frekuensi pemberian, apakah 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, ataukah 5 kali sehari. Semua dilakukan sesuai advis dari dokter. 4. Benar dosis. Sebelum obat diberikan, petugas harus teliti dan hati-hati dalam mengecek maupun menghitung dosis. Jika ragu, petugas harus berkonsultasi dengan dokter. Sebagai contoh, pasien mendapatkan amlodipin 5 mg ataukah 10 mg. Dalam mencampur atau mengoplos obat, petugas juga perlu hati-hati dan dilakukan sesuai petunjuk pada label atau kemasan obat. 5. Benar rute pemberian. Sebelum obat diberikan, petugas harus mengecek cara atau rute pemberian dalam program terapi maupun pada label atau kemasan obat. Ada beberapa rute dalam pemberian obat, di antaranya peroral atau PO, parenteral, topikal, inhalasi, rektal, dan intravaginal, dan lain sebagainya. 1. Obat peroral atau PO adalah obat yang dimasukkan melalui oral atau mulut. Jenis obat peroral antara lain sublingual atau obat yang diberikan di bawah lidah, obat kunyah, puyat, dan sirup. 2. Obat parenteral atau suntikan adalah obat yang diberikan tanpa melalui mulut atau tanpa melalui saluran pencernaan, tetapi melalui pembuluh darah. Jenis obat parenteral antara lain intramuskular atau IM, yaitu obat yang diberikan ke dalam otot, intravena atau IV, yaitu obat yang diberikan melalui pembuluh darah, subkutan atau SC, yaitu obat yang diberikan ke dalam jaringan di bawah lapisan dermis. 3. Topikal adalah jenis obat yang cara pakainya dioleskan atau diteteskan langsung pada permukaan kulit atau selaput lendir. Di antaranya ada tetes mata, salep, dan tetes telinga. 4. Inhalasi adalah obat yang langsung disemprotkan ke dalam mulut, di antaranya adalah nebulizer. 5. Rektal adalah obat yang diberikan melalui anus atau rektal, disebut juga obat supositoria. 6. Intravaginal adalah obat yang diberikan melalui vagina, di antaranya adalah nystatin vaginal dan lain-lain. 6. Benar dokumentasi dan informasi. Setelah melakukan tindakan pemberian obat, petugas mencatat informasi sesuai obat yang diberikan berupa nama pasien, nama obat, dosis, cara pemberian, dan waktu pemberian.
Petugas juga mencantumkan nama inisial dan paraf. Selain itu, saat akan memberikan obat kepada pasien, petugas juga harus memberikan informasi yang benar mengenai obat, sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pemberian obat. Petugas mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pendidikan kesehatan pada pasien, keluarga, dan masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan obat, seperti manfaat obat secara umum, penggunaan obat yang baik dan benar, alasan terapi obat, dan kesehatan yang menyeluruh. Hasil yang diharapkan, efek samping, dan reaksi dari obat, dan sebagainya. Demikian teman-teman untuk video singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.